Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Suara Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Kamis tanggal 28 November tahun 2024. Untuk kali ini saya melanjutkan kisah yang sebelumnya ya teman-teman. Kisah antara Supriyanto bersama dengan bulenya. Dan seperti biasa, di sini nanti saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silahkan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Karena saya memberikan suara seperti ini memang sangat penting ya bagi konten seperti yang saya miliki ini. Jadi mohon untuk dimaklumi. Suatu malam, Supriyanto merasakan pengaruh kembali. Tadi siang sampai 2 kali ia memutar film yang artisnya mirip sama wajah bulenya tersebut. Sementara di luar hujan deras sekali sejak habis maghrib tadi. Padahal baru jam 8 malam, tetapi bulenya sudah tidur di kamarnya. Supriyanto duduk dengan gelisah di ruang tamu. Majalah dan koran dari tadi sudah dibaca semua. Bahkan kebanyakan ia tidak berkonsentrasi membacanya. Ia sudah tidak sabar lagi. Segera ia membereskan koran dan majalah yang berserakan di ruang tamu. Lalu ia pelan-pelan berjingkat menuju kamar bulenya. Seperti biasa, ia melihat dulu ke dalam, memastikan bulenya tidur dengan nyenyak. Ternyata memang buletin sudah tertidur. Bahkan lampu kamarnya lupa ia matikan. Ternyata malam itu Supriyanto beruntung sekali. Buletin tidak membawa akhiran. Lalu seperti biasa, ia mulai memberi perhatian lebih pada pintu pribadi tersebut. Hilang sudah akal sehatnya. Ia benar-benar terpengaruh. Baru saja ia hendak meneruskan aksinya. Tiba-tiba buletin bersuara di dalam tidurnya. Jantungnya sempat berhenti sesaat. Posisinya terdiam kaku. Dalam posisi seperti itu, tidak mungkin ia bisa sembunyi. Secepat apapun ia bergerak, pasti bulenya bakal mempergoki dirinya. Untungnya hanya sebatas itu. Bulenya tidurnya benar-benar seperti orang mati. Mungkin karena kecapean. Dan setelah beberapa saat, ia kembali bernapas lega. Dadanya terasa sesak, karena tanpa sadar, ia menahan nafas lama. Kembali,
Ia berkonsentrasi pada kegiatan yang sempat tertunda tadi. Semakin lama, ia semakin tidak waspada. Rasa nyaman yang ia dapatkan mengalahkan segala-galanya.
Besok paginya ketika Buletin sudah berangkat ke sekolah, Supriyanto berusaha mencari akal bagaimana biar ia bisa melakukan dengan bulenya. Tetapi sangat membuatnya kepingin mencoba lebih jauh lagi. Sampai bulenya pulang, ia masih belum bisa menemukan caranya. Rasanya jadi jengkel sendiri. Tapi ia berpikir positif saja bahwa masih banyak waktu untuk menemukan caranya. Terlihat Buletin berada di dapur menyiapkan lauk yang tadi dibelinya untuk makan siang mereka berdua. Supriyanto hanya memandangi bulenya dari belakang. Dan bulenya berkata kepada Supriyanto bahwa tadi siang ayahnya sempat telepon ke dirinya bahwasanya minggu depan sudah bisa ngirim uang, tapi bapaknya berpesan uangnya tidak boleh dibuat jajan sama Supriyanto. Kemudian setelah masakan selesai, mereka berdua pun makan bersama. Dan malam harinya hujan turun deras sekali. Padahal waktu itu malam minggu. Hawanya pun dingin menggigil. Sesudah makan, Buletin sekarang lagi asik-asiknya setengah tiduran di matras sambil nonton sinetron di TV. Supriyanto juga ikutan tiduran di sebelahnya, pura-pura ikut nonton sinetron. Padahal ia tidak mudeng sama sekali. Karena memang dari dulu ia tidak suka sama sekali yang namanya sinetron. Tujuan utamanya hanyalah ingin sedekat mungkin dengan bulenya tersebut. Kadang-kadang jika TV lagi menayangkan iklan, bulenya bercerita tentang kegiatannya di sekolah tempat dia mengajar, tentang murid-muridnya, pokoknya segala macam. Tapi kalau sinetronnya sudah mulai lagi, maka dapat dipastikan bulenya bakalan terpaku dan begitu menghayati isi ceritanya. Buletin menggeser posisinya agak menyamping, mungkin karena agak pegal. Tapi itu semakin menggembirakan Supriyanto karena kini mereka berhadapan. Walaupun kini kepalanya menyandar di bantal, tetapi tepat di hadapan adalah sebuah permata. Hampir saja Supriyanto tergerak untuk melakukan sesuatu. Untungnya ia dapat menahan diri untuk tidak mencobanya. Dengan sengaja Supriyanto menguap tanda mengantuk, supaya nanti bulenya mengira kalau Supriyanto memang tertidur. Walaupun tidak direncanakan, karena gerakan tadi ternyata Dr. Buletin yang sebelah kanan agak terpindah. Dalam hati ia benar-benar senang sekali. Sengaja ia mengeluarkan dengkur halus supaya bulenya benar-benar mengira Supriyanto sudah tertidur.
Tak dapat dilukiskan bagaimana perasaannya ketika bulenya melakukannya. Apabila tidak dalam keadaan berpura-pura begitu, Supriyanto sudah bersuara. Tanpa sadar, ia bergerak mengikuti irama. Agak lama bule akhirnya sadar kalau gerakan Supriyanto tidak wajar. Secepat kilat ia berhenti dan membenahi kembali. Lalu dia mengalihkan perhatiannya pada sinetron TV kembali. Bulenya kembali merebahkan diri di samping Supriyanto yang melihat nafas bulenya yang tidak teratur. Kembali Supriyanto berpura menggeliat dan kembali memeluk bulenya. Kini bulenya sengaja memiringkan dirinya, seperti posisi pertama tadi. Kini ia sudah tidak mau berpura-pura lagi. Situasi semacam itu membuat keinginannya makin tinggi. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.